Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alayka bi syaddi afwahil asqiyati wa takhmiril awani wa ighlaqi babil manzili la siyama indan naumi wa indal khuruji minhu. Lazimkan olehmu dengan mengikat, yakni menutup mulut-mulut daripada bejana, cerek-cerek, dan menutupi segala wadah-wadah. Wa ighlaqi babil manzili, dan mengunci, menutup pintu rumah. La siyama indan naumi, apalagi ketika tidur. Wa indal khuruji minhu, dan ketika keluar dari rumah. Wala tanamu hatta tudfi'a kulla narin fil baiti min sirajin wa ghairihi aw tuwariha, dan janganlah tidur kamu sehingga memadamkan olehmu akan segala api yang ada di rumah daripada pelita dan lainnya, atau menutupinya. Wa idza asbahal ina'u maksufan awis siqa'u maftuhan fala tashrabil ma'a alladhi fihi. Apabila berpagi-pagi oleh wadah itu terbuka atau cerek itu terbuka, maka jangan meminum olehmu akan air yang padanya. Wala tasta'milhu illa fi mastu'mila fihil ma'ul mutanajjisu wa huwa tahir, dan jangan kamu memakainya kecuali pada sesuatu yang dipakai padanya oleh air yang mutanajis, padahal air itu suci. Walakin fistimali khatarun, akan tetapi pada memakainya itu ada bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, kehidupan seorang muslim kalau pengen bahagia, tidak ada jalan kecuali harus lewat pintu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menuju kebahagiaan ada pintunya, dan pintu kebahagiaan itu melalui pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita diajarkan dalam Islam ini adab-adab Nabi dalam keseharian kita. Ini sebetulnya ngomongin adab-adab keseharian. Nampaknya sepele, tapi ganjarannya besar, sebab berangkat dari niat mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Imam Haddad menasihati kita, ngumpulin nasihat-nasihat adab-adab keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana itu? Kata beliau, wa alaika bisyaddi afwahil asqiyati. Kita harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk menutup cerek-cerek atau gelas nih, kudu ditutup tuh kayak begitu. Jangan enggak ditutup gelas tuh. kudu ditutup.
nggak boleh terbuka. Di samping ini adalah higienis, tapi ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadah-wadah kalau malam dibalik. Orang tua kita dulu tuh piring gitu, diginiin, jangan begini. Jadi kudu ditutup malam, jangan dibuka. Jadi setiap malam itu saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala nurunkan penyakit yang tidak akan masuk kecuali masuknya ama wadah-wadah yang terbuka. Jadi kalau gelas nih terbuka gitu malam ini, kalau kita kena penyakit jantung, gula, liver, stroke, jangan salahin Allah. Salah kita enggak ngamalin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pokok. Jangan dibuka begini nih, kudu ditutup begitu. Jangan. Sampailah kalau kita tidak punya alat penutupnya, minimal pakai pulpen. Pinjam pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh begitu. Ini namanya penangkal racun yang jatuh pada makanan minuman kita. Orang dulu tuh biasanya kalau habis haul 40 hari, 1000 hari mau ngirim makanan. Kata orang dulu, ditutupin daun pisang ya gitu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu dalilnya, takut dijilatin setan. Kan ngeri dijilatin setan, jadi ditutup juga. Padahal bukan dijilatin setannya, adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang dulu itu alasannya dia buat, prinsipnya ajarannya, maka ditutup daun pisang. Alasannya karena dia bingung alasannya apa gitu. Kalau ngomong ini ajaran Nabi, takut ditanya dalilnya mana, panjang. Jadi sebisa mereka, maka mereka dalilnya takut dijilatin setan. Dan orang dulu ngeri, daripada dijilatin setan mendingan ditutup. Padahal prinsipnya ditutupnya. Dijilatin setan alasan yang dibuat oleh orang dulu biar ajarannya diterima, begitu. Tapi ajaran ini daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa aja kalau malam tuh ditutup. Jadi minyak gitu ya, minyak sayur, bilangin bininya, kan dikenceng tuh, ditutup. Kalau udah ditutup, kemudian pagi-pagi terbuka, buang. Minyak itu jangan pakai lagi. Emang najis? Tidak, bahayanya banyak. Bahayanya. Jadi kalau kita muncul berbagai penyakit di badan kita, jangan salahin Allah. Kita banyak istighfar, kita banyak salah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutup. Pokoknya nih minuman kita nih, kan habis subuh tuh bagus minum air putih, tutup. Kalau ternyata kita pas bangun tidur ininya di bawah, nah jangan diminum, buang air. Buat nyiram pohon gitu. Tapi diminum jangan. Dilarang oleh agama. Tiap malam tuh ada penyakit yang Allah turunin.
yang akan jatuh kepada wadah-wadah yang terbuka. Kalau terbuka jangan diminum airnya pagi-pagi, jangan. Menyalahi ajaran Nabi. Wa ighlaqi babil manzil, dan malam tuh maghrib khususnya pintunya ditutup. Kalau maghrib tuh jangan dibuka. Nanti habis maghrib mau buka lagi silakan, 15 menit dah. Jadi maghrib tuh jendela apa tutup. Begitu. Ada namanya jin tuh namanya Ummu Sibyan. Nabi bilang Ummu Sibyan tuh bahasa orang kita nyebutnya kolong wewe gitu. Kayak gimana gitu ya kolong wewe tuh ya. Pokoknya begitu aja tuh. Iya, Pak. Apa, Pak? Kantong wewe. Oh, kantong wewe. Hah? Kantong wewe namanya. Oh, kantong wewe. Tutup nanti habis maghrib. Ini maghrib kita jam berapa? Jam 6, setengah 7 boleh buka lagi. Kalau mau buka tuh pintu-pintu. Maghrib tutup. Ngilangin keberkahan berkenaan dengan terbenamnya matahari. Tutup. Jangan buka. Jendela apa tutup. Ini orang dulu ini amaliannya. Makanya berkah. Anaknya banyak kayak biji tasbih 33, tapi bisa ngasih makan. Sekolah sih kagak. Kita yang sekolah tinggi-tinggi bingung mikirin hidup, ada masalah dalam mengamalkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup. Apalagi kalau kita tidur malam, kuncilah rumah tuh, periksa dulu. Jangan tidur dulu. Periksa pintu udah dikunci belum. Itu Nabi. Loh, Nabi itu orang yang dijaga oleh Allah. Masih kayak begitu. Nabi lah kita, cucu Nabi bukan, ponakannya bukan. Udahlah, Allah juga tahu. Allah sih tahu kalau ada yang hilang salah kita. Emang ajaran nabinya nggak dipakai. Nih nabi ini sampel kepatuhan hamba kepada Allah. Nampak ajarannya ya itu sih biasa, bukan. Supaya keseharian muslim tidak boleh lepas dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci rumah. Apalagi mau keluar, periksa, jangan dibuka, tutup. Begitu. Kenapa? Bagian daripada syariat. Kita ini disuruh menjalankan syariat. Hakikat dari Allah, no motor, kunci. Tuh kayak begitu, kalau udah dikunci rapi, kemudian motornya mohon maaf hilang, namanya udah tawakal. Begitulah kita hidup. Jangan enggak. Adab namanya, adab Islami. Ini ajaran Nabi. Pokoknya hordeng, tutup kalau mau. Semuanya ditutup. Jangan ada yang terbuka. Ini penting. Di antara ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita harus amalin. Jangan enggak. Kemudian wala tanam, jangan kita tidur sebelum lampu dimatiin. Kalau mau tidur lampu dimatiin, kalau enggak lampunya pakai lampu tidur. Jadi ditutup.
lampu tidur namanya. Mata kita ini nggak kuat kalau melek mata langsung kena lampu cepet min, nggak kuat. Ibarat motor pagi-pagi langsung ngebut, nggak boleh, harus ada pemanasan. Jadi lampu itu kalau tidur matiin. Nabi satu juga nggak boros. Kita ngeluh mana token 100.000 isinya 60 70, bener nggak? Abodemen mulu 30, nggak ada habisnya abodemen. Begitu, kebanyakan abodemen begitu. Jadi kita lampu matiin malam. Mati, kalau nggak mati agama tuh tutup. Jadi kita kena biasnya saja. Kayak di hotel-hotel ada rumahnya, rumah lampu tuh. Ada tutupnya begini nih, ini lampu. Jadi kan yang kena kita biasnya doang. Itu tidak merusak mata kita. Ajaran Rasulullah. Yang make hotel-hotel Cina, makanya kaya-kaya mereka ngamalin ajaran Rasulullah. Lah kita umatnya lampu siang kagak dimatiin juga tuh lampu. Ujungnya mengeluh aja boros. Salah kita. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam lampu dimatiin. Jadi ada aturannya. Wadah ditutup, panci dibalik. Begitu. Kalau ada yang wadah terbuka ditutup begini, kalau piring terbuka nih dibalik, begitu. Ini ajaran-ajaran Rasulullah. Kita kan pengen sehat, karena sehat adalah modal untuk kita ibadah sama Allah. Jangan sampai media-media menuju kesehatan kita nggak peduli. Kita harus peduli sama kesehatan ini. Kalau udah sakit repot, ngobatin dari sakit menuju sehat tuh lama dan mahal. Jadi kita harus jaga betul biar sehat. Ini penting. Kata Imam Haddad, janganlah Anda tidur sebelum Anda padamkan api. Apa aja, kompor kayak ini kayak pademin. Begitu. Kalau enggak tutupin. Begitu, ditutup yang di rumah tuh, ditutup. Biar jangan kena bias kita punya mata. Ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau wajan kita terbuka? Wa idza asbahal ina'u maksyufan. Bila wadah kita pagi-pagi terbuka tutupnya, minyak udah kita tutupin tuh di kenceng, di kompor, kasih tutup panci. Pagi terbuka, ada di bawah lah minyaknya. Mungkin ada tikus masuk, mungkin ada kalajengking masuk. Racunnya ditaruhin di minyak, lalu kita pagi-pagi bikin nasi goreng, sakit. Jangan salahin Allah, salah kita. Ada racun yang kita tidak lihat. Ini ajaran yang kayak begini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keburu, saudara. Ajaran kayak begini keburu ngajarin. Padahal urusan yang besar banyak, urusan negara, urusan bagaimana kehidupan berbangsa bernegara, urusan masyarakat, urusan rumah tangga, keburu mikirin yang kecil-kecil sebagai kebenaran bahwa beliau benar-benar Rasul utusan Allah yang dalam pribadinya ada uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini penting.
Awis saqa'u maftuhan. Bagaimana kalau sampai cerek terbuka, wajan terbuka, gelas terbuka? Kata Imam Haddad, fala tashrabil ma'alladzi fi, airnya jangan diminum. Tapi dibuang, jangan. Pergunakan seperti kita memakai air got. Artinya airnya jangan dibuang begitu saja, sayang juga. Untuk nyiram pohon, silakan. Begitu. Emang airnya najis? Tidak. Airnya suci. Cuma kalau diminum berbahaya bagi kesehatan. Berbahaya bagi kesehatan kita. Kita mengenal penyakit macam-macam. Bukan sekadar dari zat kimia, saudara. Penyakit itu muncul kebanyakan dari kita sembrono pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pelan-pelan ikuti ajaran Nabi, insya Allah sehat, saudara. Asal pelan-pelan ikuti aja ajaran yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya Allah maha baik. Nabi itu kalau pagi-pagi makannya yang lembut karena pencernaan kita nggak kuat. Nabi itu pagi-pagi makannya pisang, buah-buahan. Itu Nabi. Orang bule tuh jus pagi itu. Mereka roti yang lembut-lembut gitu. Karena kita Allah maha baik. Kebiasaan kita pagi-pagi kalau belum kena nasi uduk belum sah. Bener nggak? Begitu. Bangun tidur langsung nasi uduk. Ada orang pagi-pagi makan bubur aja, lu sakit, dikata sakit. Coba, kurang ajar nggak? Justru ini yang lembut dulu, ngikut Nabi. Cuman karena kebiasaan kita begitu, gak apa-apa, alhamdulillah. Begitu. Padahal secara kesehatan kurang bagus. Pagi-pagi langsung begitu, kurang bagus. Kurang begitu. Tapi alhamdulillah karena udah terbiasa, jadi kuat perut kita. Pagi-pagi Nabi itu jarang yang keras. Kalau pagi roti begitu, pagi-pagi sarapannya itu begitu. Nah kalau kita pagi dikasih roti, ditanya udah sarapan belum? Tuh belum. Coba, pada roti habis sekaleng, itu belum sarapan juga. Kalau belum kena nasi, belum makan. Ini kita orang perutnya. Ini adab. Adab. Ini minum susu. Jangan makan ikan minum susu, nggak boleh. Sama Nabi. Jangan. Kalau makan ikan, minumnya air putih. Air putih biasa. Ikan itu protein, susu juga protein. Protein hayawani ini berbahaya bila berlebihan pada tubuh. Nabi itu larang, disterilin dulu sama air putih, baru udah minum susu. Kalau kita mumpung gratis, begitu kita. Ujungnya jadi sakit. Ujungnya mau nyalain Allah, gua udah tahajud sakit. Bukan urusan tahajud nih sakit, urusan menjaga kesehatan. Bagaimana kita mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi ajarin zaman dulu, saudara. Ini ada wali min auliyaillah, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis di dalam kitabnya Simarul Yani'ah tentang ini. Jadi orang dulu karena dia nggak punya tutup kayak begini nih, mau minum akhirnya kayu. Kalau kita orang pulpen dah,
dipalangin tuh di gelasnya dia baca tuh bismillah, palangin. Pagi-pagi bangun tidur, ada kalajengking lagi melilit di kayu itu. Kalajengking. Kata dia, subhanallah, Rasulullah luar biasa ajarannya. Coba kalau nggak ada kayu, kalajengkingnya langsung masuk, menyemburkan bisanya. Kita minum, nggak tahu mana kagak baca bismillah lagi minumnya, timbul penyakit. Lalu kita nyalain Allah, padahal salah kita. Kata dia nih, ketika ada kalajengking, subhanallah, Rasulullah hebat ajarannya. Coba kalau saya nggak kasih kayu, kalajengking langsung minum di air itu, menyemburkan racunnya lalu pergi. Pagi-pagi saya minum, jadi penyakit. Jadi kalau kita muncul penyakit dalam Islam, kalau kita sakit, pertama-tama, ini rumah sakit di Arab nih, beda sama di kita. Ini cara pengobatan ala Islam. Kalau sakit, pengobatan pertama istighfar. Itu pengobatan. Banyakin taubat. Ini mesti ada dosa, melanggar ajaran Allah atau melanggar ajaran Rasulullah. Kalau sakit, kalau udah istighfar enggak sembuh, udah istighfar mulu kalau sakit. Kedua, sedekah. Dawu mardokum bis sedekah. Obati orang sakit dengan sedekah. Sedekah. Minta sehat sama Allah. Kalau sudah sedekah belum sembuh juga penyakitnya, baru berobat ke rumah sakit. Berobat, enggak kayak kita udah dikit-dikit rumah sakit aja penuh banget rumah sakitnya. Kata kita mumpung gratis, lah kagak gratis, bayar. Malah bayar duluan, inden enggak? Hah? BPJS itu apa itu? Inden. Jadi minta sama Allah biar sakit. Begitu enggak? Enggak. Begitu enggak? Iyalah. Naruh seperak 2 perak biar sakit. Ebek? Enggak lah. Malaikat baca. Sama kayak kita nabung seperak-seperak di bank pengen haji. Buka tuh di samping tuh ada bank tuh. Naruh seperak, dapatlah kita 25 juta. Ditelepon sama bank, Pak, udah cukup duitmu buat nyetor haji. Sinilah disetorin. Begitu. Itu juga sama. Seperak. Malaikat lapor sama Allah, ya Rob, ini Pak Udin ini udah cukup duitnya buat bayar rumah sakit. Tolonglah dikasih sakit, maka sakit. Begitu. Hah? Lu kalau minta sehat sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak sakit. Sedekah aja biar seperak. Begitu. Makanya dengan begitu tuh rumah sakit penuh. Yang tadinya penuh. Begitu. Minta sehat sih. Tapi duitnya buat di akhirnya juga karena dia nabungnya biar sakit, Allah kasih sakit.
Begitu saudara. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarin kepada kita sebagai umatnya cara-cara hidup sehat di dalam Islam. Bagaimana kehidupan kita supaya kita betul-betul dijaga oleh Allah daripada berbagai macam penyakit. Maka lanjutannya nih materi kita, waqad dzakara Syekh Ibnu Arabi fil Futuhat, dan sungguh telah menyebutkan oleh Syekh Ibnu Arabi di dalam kitab Al-Futuhat, anna fis sanati lailatan mubahamatan, bahwa di dalam setahun itu ada malam yang disembunyikan, tanzilu fihal adwa, yang turun pada malam itu penyakit-penyakit, la tusadifu inaan maksufan, tidak mengenai akan wadah yang terbuka, wala siqaan mamlu'an, dan tidaklah cerek yang terbuka, illa dakhalatu, kecuali melainkan penyakit itu masuk pada wadah tersebut. Wadidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena demikian itulah Rasulullah SAW perintahkan bisyaddil asqiyati, dengan mengunci, menutup daripada wadah-wadah cerek-cerek, wa takhmiril aniyati, dan menutup bejana-bejana. Wa idza lam tajid ma tughatti bihil ina'a, apabila kamu tidak mendapati sesuatu yang kamu menutup dengannya akan wadah, faj'al alaihi udat, maka letakkan di atas wadah itu akan kayu, kita mah pulpen dah. Wadhkur ismallah, sebutlah olehmu akan nama Allah, baca bismillah. Udah baca bismillah, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah yaitu mencintai oleh Allah akan orang-orang yang tawakal. Tuh begitu. Jadi ada malam-malam di mana penyakit turun, dan ini kita harus jaga betul, jangan sampai kita kena penyakit. Diatur oleh agama sampai bila kita nggak punya penutup, kayu nggak apa-apa, bahasa kitanya pulpen nggak apa-apa, taruh aja, baca aja bismillah, insya Allah selamat. Inilah ajaran daripada apa yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tak lain dan tak bukan Nabi karena sayang kepada kita sebagai umatnya, Nabi karena luar biasa perhatian kepada kita sebagai umatnya yang kecil-kecil, keseharian diajarkan juga oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, pelan-pelan meski adat keseharian kita bisa mencontoh dan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita makin mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini ajalah. Ada yang ditanya mungkin dari mana? Tentang minuman tadi yang harus ditutup. Sekarang misalkan tidak ditutup, pakai tutup juga ya, tapi dimasukin ke dalam kulkas. Itu ditutup juga namanya. Iya, ditutup juga. Iya. Kulkasnya kira-kira ada pintunya enggak? Enggak ada. Oh ada, ditutup. Oh. Enggak apa-apa, ditutup juga itu. Wallahu a'lam. Baik.
Yang ditanya apanya? Lailatul Qadar. Lail itu waktunya dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Bahasa gampangnya dari adzan maghrib sampai adzan subuh. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Malam, sebutnya malam. Maka apakah keberkahannya itu ada pada malam saja begitu? Paginya juga ada keberkahan dari keberkahan malam. Makanya ciri daripada Lailatul Qadar itu paginya cahaya matahari bias, rada redup paginya, enggak penter. Iya, enggak terang banget. Karena malaikat begitu banyak turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, maka sehingga cahaya matahari ketutup dengan cahaya daripada malaikat. Tapi Lailatul Qadar ya adanya malam, bukan di siang. Apa sih Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu sebetulnya cahaya yang bila Allah berikan, maka kita bisa melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kita bakal mendengar sesuatu yang